Gus Muhaimin ini lucu ya. Menanyakan masalah lingkungan hidup, tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Nyari apaan, Pak? Yang jawabannya Samsung yang nyambung gak ketemu nih, lagi nyari nih. Ibu lagi cari apa sih? Ibu lagi cari apa sih? Cari yang punya tambang, tambang ilegal, yang punya siup. Katanya tuh nanti izinnya mau dicabut. Ada jawabannya nggak sih? Kemarin tuh ada orang pakai baju Naruto tapi otaknya Suneo. Itulah yang terjadi di debat Cawapres kemarin. Masalahnya gimana? Gue tuh udah nonton ILC, nonton apalagi tuh Mata Najwa dan sebagainya. Udah berkali-kali. Mungkin yang paling kasar itu Hotman Paris sama Ruth Sitompul, atau mungkin dulu Munarwan kali ya yang lempar air. Itu udah paling kasar. Tapi dalam debat yang beradab itu, gue nggak pernah melihat ada gestur ataupun body language yang seperti itu. Nah, ini terjadi di debat Cawapres. Sudah pasti tidak ada etika. Apalagi dia berdiri di situ, tidak beretika juga gitu. Nah, maka dari itu gue mengambil kesimpulan kenapa Cawapres-Capres itu harus 40 tahun. Karena dia dianggap dewasa secara emosional, karena dia dianggap dewasa secara intelektual. Masalahnya kita lihat di internet sekarang itu sentimennya cukup negatif dan banyak pertanyaan yang dia sendiri pun nggak ngerti menjelaskannya. Secara data juga banyak salah. Aduh, ya nyinggung-nyinggung orang, pakai catatan dan sebagainya. Nggak tahu bapak dia 10 tahun pakai catatan kalau pidato. Seenak itu memangnya kalau jadi anak presiden. Kasihan banget Gibran abis debat dibilang songo, nggak punya etika. Padahal kan dia cuma mewakili potret buram, perilaku politisi muda karbitan ya. Orang pemujanya aja bilang dia yang terbaik kok. Lu makanya nonton debat nggak usah pakai hati nurani. Yang kocak waktu dia nanya ke Pak Mahfud tuh, dia kayaknya nanya cuman dia nggak paham-paham banget tuh. Soalnya pas dia ngejawab ternyata salah juga. Yang penting bahasa Inggris ya. Dia yang tampil, gue yang malu. Tapi tenang Mas Gibran, yang penting kan gimmick-gimmick Anda videonya FYP. Pak Mahfud sabar banget ngadepin Gibran tuh. Gimana gak sabar orang anak bosnya ya. Tapi beliau berani loh bilang pertanyaan Gibran receh. Untung aja Gibran gak bilang, Prof Mahfud coba dong bilang kata menyengsarakan dengan cepat. Debat malam Caimin lah, keren lah. Ini kayaknya seminggu sebelumnya dia nggak keluar rumah dah, nggak boleh sama istrinya. Jangan kan keluar rumah ya, baru megang HP. Belajar debat dulu, belajar debat, taruh HP-nya, taruh. Caimin kata Gibran, enak ya Ca, bisa jawab sambil baca teks. Enakan Gibran ya, bisa nyapres sambil jadi anak presiden. Buset. Kagak yang tua, kagak yang muda, sama baik. Cocok udah itu, udah sebesti itu mah. Kalau kata orang Betawi mah udah klop. Jujur gue kaget dengan Gibran bertingkah seperti ini. Gue speechless jujur. Menurut gue contoh yang tadi adalah contoh yang sangat tidak layak bagi seorang calon presiden atau wakil presiden, public figure untuk bertingkah seperti itu. Mungkin niatnya seolah-olah untuk menarik perhatian anak muda, Gen Z dan lain sebagainya, dan mengira dirinya savage padahal tidak sama sekali. Dan kalau lu perhatiin sikapnya Prof Mahfud ketika Gibran begini-gini, itu sangat mewakili gua sih, dan mungkin beberapa teman-teman yang nonton juga. Itulah pentingnya adab di atas ilmu teman-teman. Ketika berdebat, ya berdebat gitu. Kita bahas substansinya, tapi jangan malah melakukan tindakan-tindakan yang menurut gue di luar etika sih. Padahal nih ya, meskipun gue dukung Amin, tapi di debat Cawapres sebelumnya, gue sangat mengapresiasi bahwa Gibran menguasai panggung dan cukup baik lah dalam mempresentasikan pada debat Cawapres sebelumnya. Tapi sorry banget buat yang terakhir ini, bukannya kelihatan keren malah kelihatan cringe. Sorry banget.
gue tuh gak paham ya, kenapa sih buzzer-buzzer 02 tuh terus aja ngedukung Gibran gitu ya. Tapi kalau dari debat cawapres kemarin, bener-bener tuh dipermalukan banget sih dia, si Gibran ini sama Pak Mahfud. Terkait dengan pertanyaan greenflation, ya kan. Kan sudah disuruh jelasin greenflation yang dimaksud itu seperti apa. Karena itu luas bro, greenflation itu tuh luas banget. Mau sisi yang mana yang mau dibahas gitu kan. Terus dia bilang sekelas profesor pasti harusnya sudah tahu. Dijawablah sama Pak Mahfud. Pak Mahfud tuh menjawab, pertama, inflasi hijau itu berkaitan dengan ekonomi hijau. Menyoroti bahwa ekonomi hijau sudah menjadi kesadaran masyarakat sejak lama. Membuat kebijakan yang menyesuaikan dengan setiap aspek ekonomi hijau. Oke, sudah dijawab tuh sama Pak Mahfud. Kemudian dia dengan bergaya begini ya kan. Saya tidak menemukan jawabannya. Terus dia bilang, inflasi hijau yang saya maksud itu adalah peristiwa demo rompi kuning di Prancis yang membebani masyarakat masyarakat kecil. Pertama, kalau memang dia mau fokus kepada peristiwa demo rompi kuning di Prancis, harusnya dijelaskan di awal, oke? Sehingga Pak Mahfud tidak menjelaskan secara global. Kedua ya, lu tuh lagi tinggal di Indonesia, lu lagi debat cawapres untuk negara Indonesia, bukan di Prancis. Oke? Dan yang ketiga, demo rompi kuning itu berkaitan atau di latar belakang ini aku bacain. Penasaran gitu, sebenarnya demo rompi kuning yang dimaksud tuh apa sih gitu. Jadi gerakan rompi kuning ini dilatar belakangi oleh kenaikan harga bahan bakar, tingginya biaya hidup, dan laporan ini mengklaim kalau beban reformasi pajak yang dilakukan pemerintah tidak proporsional ditanggung oleh kelas pekerja dan kelas menengah, terutama di daerah pedesaan dan pinggiran kota. Jadi ini gak ada hubungannya sama inflasi hijau gitu loh. Wajar kalau Pak Mahfud bilang bahwa tidak layak untuk dijawab karena jawabannya juga memang ngawur. Come on lah. Terus satu lagi, Gibran pun saya sebagai generasi muda ya, nggak kayak begitu juga sih attitude-nya saat berbicara dengan profesor, dengan orang yang lebih tua. Harusnya menjadi contoh. Jadi sorry Gibran, sorry buzzer 02 ya, tolonglah berpikir dengan bijak. Yap. Tolonglah berpikir dengan bijak. Saya setuju dengan Pak yang barusan. Dan lagi-lagi parodi yang dilakukan oleh para netizen ini membuat kita terhibur. Dan juga si Samsul yang menirukan Naruto, dan bahkan di jaketnya pada saat debat calon wakil presiden, kita lihat sendiri klan Uzumaki, logo Uzumaki itu ada di jaketnya. Saya kira memang Samsul ini sangat menyukai anime Naruto, dan bahkan dia ingin menyamakan dirinya seperti Naruto, tetapi kita lihat sendiri bahwa Samsul ini lebih mirip Suneo dan bahkan otaknya mirip dengan Suneo. Inilah efek tidak beradabnya seseorang, tidak mempunyai etika sama sekali, pasti akan menanggung risiko yang begitu besar seperti yang dirasakan oleh Gibran ini, menjadi bahan olok-olokan para netizen, menjadi bahan olok-olokan sebagian besar rakyat Indonesia. Saya kira miris rasanya melihat calon wakil presiden diperlakukan seperti ini. Tetapi mau bagaimana lagi, semua itu rakyat lakukan karena si Samsul sendiri yang membuat ulah. Kita tidak bisa menyalahkan apa yang dilakukan oleh sebagian netizen ataupun rakyat Indonesia karena itu adalah bentuk perlawanannya terhadap orang-orang yang memang mempunyai proses yang menjijikan seperti yang dilalui oleh Gibran ini. Saya kira hanya itu. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat para netizen yang menghibur. Semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dong ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.